Ya, salam teman-teman semuanya, selamat siang, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Teman-teman semuanya, pada kesempatan ini marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita boleh bertemu lagi di sesi ini. Dan pada bagian inilah marilah kita sama-sama menanggapi sebuah ceramah Ustadz, ya, di mana dia mengatakan bahwa harta yang kita miliki itu adalah merupakan azab bagi orang-orang kafir. Nah, teman-teman semuanya, apakah betul, apakah iya harta yang kita miliki dan kekayaan yang kita miliki itu adalah merupakan azab untuk kita? Nah, sebelumnya marilah kita simak dulu videonya, dan setelah itu nanti marilah kita tanggapi secara bersama. Jangan heran sama hartanya mereka. Jangan takjub dengan anak-anak mereka yang mungkin kelihatannya sukses, berhasil. Kenapa? Allah itu hendak mengazab mereka dalam kehidupan dunia. Jadi hartanya itu azab sebenarnya. Anak-anaknya azab buat orang tuanya. Nah, itu tadi videonya kawan-kawan. Dan seperti yang telah kita dengarkan tadi, ya, bahwa Pak Ustadz ini berkata bahwa harta dan kekayaan yang kita miliki itu adalah merupakan azab untuk diri kita sendiri. Nah, saya tidak tahu apakah benar ya yang dikatakan Pak Ustadz ini atau tidak, tetapi saya mau katakan bahwa apa yang kita miliki pada saat ini adalah merupakan anugerah Tuhan yang perlu kita syukuri dalam kehidupan kita masing-masing. Dari pernyataan beliau ini saya mau katakan berarti orang-orang kafir ini atau orang-orang Kristen ini tidak boleh kaya dong. Kalau begitu harus miskin, ya. Kenapa saya katakan demikian, harus miskin, ya, supaya kita bisa terhindar dari azab tersebut. Nah, pertanyaan begini, kalau misalnya kita sudah hidup dalam kemiskinan, ya, apakah kita bisa melakukan semua kegiatan dan aktivitas kita, termasuk dalam memuji Tuhan kita, menyembah Tuhan kita? Artinya bahwa, ya, harta dan kekayaan yang kita miliki juga sebagai penunjang kita untuk melakukan semua aktivitas kita. Tetapi dalam hal ini kita tidak boleh, ya, mendewakan apa yang kita punya itu. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, terlepas dari perkataan beliau ini, pertanyaannya begini, apakah orang Kristen itu tidak boleh kaya? Apakah Tuhan melarang orang Kristen itu tidak boleh kaya? Saya rasa tidak, ya. Karena di perjanjian lama itu Tuhan sangat memberkati Abraham, Daud, dan Ayub dengan harta yang bergelimpangan. Kalau Tuhan misalnya melarang orang-orang yang percaya kepadanya tidak boleh kaya, ya kenapa dia memberikan berkat yang sangat melimpah kepada Abraham, Daud, dan Ayub? Nah, bagaimana dengan perkataan Yesus yang mengatakan, ya, sangat sungkar bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, lebih mudah seekor unta, ya, melewati lubang jarum dibanding masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, perkataan Yesus ini adalah merupakan suatu pernyataan yang benar dan tegas, ya. Karena mengapa? Ya, karena kenyataannya juga banyak orang-orang kaya yang tidak mau meninggalkan kekayaannya, ya. Dia selalu memprioritaskan kekayaannya itu dalam kehidupannya dibanding memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Makanya di dalam Matius itu dikatakan bahwa di mana ada hartamu, di situ ada hatimu, ya. Banyak orang, ya, yang sampai hari ini selalu, ya, memprioritaskan hartanya dibanding pada Tuhan. Nah, itu yang salah. Nah, Alkitab memberikan nasihat kepada kita, ya. Di Matius, ya, di Matius 6 itu pasal yang ke-19 dikatakan begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat, merusakkannya dengan pencuri, membongkarnya serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga,
Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar semua serta mencurinya. Nah, saudaraku, saya akan bacakan sekali lagi. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, artinya saudaraku, ya, harta itu adalah merupakan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan ke dalam pribadi kita, kepada setiap kita yang menerima berkat itu. Asalkan kita benar-benar dan berkenan di hadapan Tuhan, dengan jujur kita mencari kekayaan itu dengan cara-cara yang jujur, ya. Tidak menipu, tidak korupsi, tidak menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan harta. Tetapi Tuhan mau, ya, bahwa kita mencari harta itu, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan jangan lupa untuk bersyukur. Ya. Kadang-kadang kita sudah menerima apa yang kita cari, apa yang kita doakan, Tuhan sudah kabulkan, tetapi kita lupa untuk bersyukur. Nah, itu saya rasa yang salah, ya. Jadi saya katakan kepada Pak Ustadz, ya, bahwa harta yang dimiliki oleh orang-orang kafir itu, atau kami termasuk, ya, orang Kristen, ya, karena kalian sering mengatakan bahwa orang Kristen adalah orang-orang kafir, ya, itu bukan azab Pak Ustadz, ya, tetapi itu adalah anugerah Tuhan yang sangat besar di dalam kehidupan kami, ya. Bukan azab, ya, tetapi anugerah Tuhan, ya. Dan setiap orang Kristen berhak, ya, menerima berkat itu daripada Tuhan, ya. Dia berhak untuk menerima berkat itu daripada Tuhan, ya. Sekali lagi saya mau katakan, itu bukan azab, ya. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam pemikiran Pak Ustadz. Apakah Pak Ustadz sedang syirik atau sedang berhalusinasi, ya? Jangan syirik Pak Ustadz, ya. Tidak perlu syirik, ya. Tetapi marilah kita berlomba-lomba, ya, mencari kebaikan itu, ya, mencari harta itu, mencari uang itu dengan cara yang jujur, ya. Jangan juga kita menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu tidak bagus, ya, dan itu tidak boleh, dan Alkitab melarang itu, ya. Tapi saya yakin bahwa saudara-saudaraku, ya, orang-orang Kristen, ya, khususnya, tidak seperti yang saya katakan demikian, ya. Saya mau katakan kepada kita semuanya, boleh kita memiliki harta, boleh kita mengumpulkan harta dan uang sebanyak-banyaknya, ya, tetapi jangan pernah menduakan Tuhan, ya, karena Tuhan itu tidak mau diduakan, ya. Tetapi muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu, dengan segala apa yang kamu punya, ya. Boleh Anda bagikan kepada siapapun, Anda boleh menolong siapapun, ya, dengan harta yang kita miliki. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya tanggapi, ya, melalui ceramah Pak Ustadz ini, ya. Kiranya Tuhan yang memberikan kita pengertian yang baik untuk bisa memahami setiap isi firman Tuhan. Terima kasih, salam sadar dan salam toleransi. Tuhan Yesus memberkati.